X, P pangkat X, min P pangkat N min X. Ini X-nya dari 0, 1, 2, sampai N. Eh, Terus yang penting itu dari sini kita bisa punya juga ya ekspektasi X. Ini N dikali P, variansi X, eh, NP, 1 min P. Terus yang penting itu fungsi pembangkit momen sama fungsi pembangkit peluangnya. Gimana fungsi pembangkit momennya? Kalau untuk binomial itu MT sama dengan Q tambah Q itu 1 min P ya, by the way. P pangkat T pangkat N dengan Q sama dengan 1 min P. Dan fungsi pembangkit peluangnya ini Q tambah PT pangkat N. Oh, yang penting diingat itu, kalau misalnya kita punya fungsi pembangkit momen, kita mau cari fungsi pembangkit peluangnya. Ini kita punya hubungannya itu GT, fungsi pembangkit peluangnya itu. Fungsi pembangkit momen, tapi T-nya kita masukin ln T. Baliknya, ini balik kalau ada yang salah, tolong dikasih tahu aja ya. Takutnya gue ada ketukar-tukar. Jadi kalau ada yang salah ya di chat boleh, potong langsung boleh. Terus sebaliknya kalau misalnya kita punya fungsi pembangkit peluangnya, kita mau cari fungsi pembangkit momennya, kita masukin, jadi kita punya MT sama dengan Y pangkat T kalau nggak salah. Oke. Eh, nah, terus kita sekarang lanjut ke Poisson misalkan. X berdistribusi Poisson dengan parameternya lambda. Kita punya eh, fungsi peluangnya itu pangkat min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Dengan X-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, yang menarik dari Poisson ini, minnya sama dengan variansinya. Jadi ekspektasi X sama dengan lambda sama dengan var X. Terus kita punya juga fungsi pembangkit momennya. Eh, Fungsi pembangkit momennya itu Poisson tuh pangkat min lambda, pangkat lambda, pangkat T kalau nggak salah. Sedangkan si pembangkit peluangnya kita punya pangkat T lambda min lambda. Terus yang terakhir, misalkan geometrik dengan uh, peluangnya theta misalkan, kita punya ya si peluangnya. Ini ada dua versi, yang mulai dari satu atau yang mulai dari nol. Biasanya tergantung ya si X-nya bisa dari nol atau enggak. Kalau misalkan jumlah percobaan sebelum sukses, berarti kan dia kayak dari satu kan, nggak mungkin dari nol. Dan kalau misalkan jumlah kegagalan sebelum sukses, ya berarti dia bisa dari nol. Jadi tergantung si uh, apa ya, tergantung si narasinya juga lah, ceritanya juga. Jadi kalau yang kita mulai dari nol ini, 1 min theta pangkat X dikali theta, ini X-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Atau ini 1 min theta pangkat X min 1 dikali theta. Ini X-nya dari 1. Nah, dia minnya itu, ekspektasi X-nya itu 1 per P, variansinya itu 1 min P per P kuadrat, dengan fungsi pembangkit momennya itu hmm,
E pangkat T per 1 min Q E pangkat T, dan GT-nya, fungsi pembangkit peluangnya itu PT per 1 min Q T. Oke, terus kalau misalkan kita punya eh, ya yang berguna dari fungsi pembangkit peluang ini, kenapa penting? Karena dari fungsi pembangkit peluang ini kita bisa cari eh, peluang di suatu titik. Jadi kalau misalnya kita punya P, misalkan X sama dengan X, jangan X deh. Ya misalkan P N sama dengan N lah. Dengan ini G, fungsi pembangkit peluang ya, diturunin sebanyak N kali, masukin T-nya sama dengan 0, dibagi N faktorial. Ini yang penting. Salah satu yang penting lah. Ya, nantinya kita juga bisa turunin uh, min, variansi, dan lain-lain dengan gampang juga dari fungsi pembangkit momen atau fungsi pembangkit peluang. Nah, terus palingan yang lumayan baru kan uh, fungsi peluang yang dimodifikasi di nol atau tak bernilai di nol. Jadi sebenarnya ini yang penting itu total peluangnya itu masih satu. Jadi F 0 tambah M1 tambah dan seterusnya ini masih sama dengan satu. Jadi eh, kalau misalnya kita punya ya misalnya gini lah, ini semua X ini sama dengan satu kan. Terus bisa dipilih ini jadi Fm0 tambah ini semua X kecuali 0. Jadi dari satu dan seterusnya, ya kalau Poisson geometrik dari 1 sampai tak hingga, kalau binomial dari 1 sampai N. Nah ini kan F modified X. Tapi si F modified X ini bisa kita tulis uh, ya bikin supaya si totalnya tetap satu, kita kali suatu C gitu. Dan Fx yang ngikutin fungsi peluang yang awal. Kalau misalkan binomial ya yang kayak gini N kombinasi X, P banget X, 1 min P min X. Kalau yang geometrik atau Poisson yang ngikutin fungsi peluang dia lah. Ini sama dengan satu. Jadi kita punya sigma ini semua X kecuali 0 dari satu dan seterusnya, ini C-nya keluarin aja. Fx sama dengan 1 min F modified 0, 0. Tapi sigma yang semua X kecuali 0 ini kan ya berarti F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Ini kan sama dengan 1 min F0. Jadi C-nya sama dengan 1 min F modified di 0 per 1 min F0. Jadi kita punya ya fungsi peluang yang baru itu, ini Fm0, X sama dengan 0. Jadi ini tuh eh, ya suatu nilai lah ya, udah ditentuin. Atau ya kalau X-nya nggak 0, ini C Fx. Fx itu yang biasa, seterusnya. Dan ini kalau ini kan kita ngomongin dari tadi yang zero modified. Kalau yang eh, tak bernilai di 0 juga ya sama aja, cuman Fm0-nya itu jadi 0. Itu mungkin sedikit review materi. Selanjutnya kita bakal bahas beberapa soal yang ada di PPT ini ya, seputar ujian satu. Sampai sini untuk materi ada yang
Mau tanya atau komentar kah? Kalau Theo, gue mau nanya dong. Kenapa? Untuk yang C itu tuh konstanta aja gitu. Oh ya, ini C-nya. C-nya tuh ini jadinya. Kalau untuk zero modified, satu min FM0 per satu min F0. Dia ya bentuknya angka aja. Karena ya FM0 kan angka, terus satu min F0 juga kan angka. Dia angka aja sih. Nah, Oke, makasih. ada lagi kah? Kalau nggak ada ya kita lanjut dulu lah. Nah, ini berinvestasi dan berasuransi adalah kegiatan keuangan untuk mendapatkan keuntungan. Strategi memilih produk investasi atau asuransi bersifat krusial. Ada yang menyarankan strategi bermain investasi atau judi sebagai berikut. Aku bertaruh satu untuk kripto. Jika kripto menguntungkan dengan peluang 18,8, aku ambil keuntunganku sebesar satu dan berhenti berinvestasi. Tapi jika aku kalah, aku bertaruh dua dan berhenti berinvestasi. Definisikan perubahan capaian yang relevan dan tentukan distribusi peluangnya. Hitung PN lebih besar dari 0 dan ekspektasi N. Jadi ya kita definisikan dulu lah perubahan acaknya, misalkan N menyatakan, oh ini juga ya, berarti kalau gue ada salah-salah tolong kasih tahu aja ya, soalnya ya ya gitulah. Nilai keuntungan eh, saat aku eh, berhenti ini sesudah ya. Berhenti eh, ya berinvestasi. Dan nilai yang mungkin kalau kita lihat ini kan sebenarnya dia awalnya bertaruh satu dulu. Kalau menang dia dapat satu, ya dia untung satu. Sorry, awalnya dia bertaruh satu, kalau menang dia untung satu, kalau kalah dia ya rugi satu berarti. Kalau menang dia udah berhenti berinvestasi, tapi kalau kalah dia main lagi, bertaruh dua. Jadi kalau menang dia dapat plus dua, kalau kalah dia min dua. Jadi keuntungannya yang mungkin itu ya satu, yang ini satu, terus kalau misalkan kita kalah habis itu menang, berarti ini kan totalnya ya dua min satu dengan plus satu juga, untung satu. Tapi kalau kita kalah terus main lagi, kalah lagi, ya ini min tiga kan. Jadi nilai yang mungkin adalah keuntungannya ya plus satu atau min tiga. Kalau min tiga ya berarti dia rugi tiga. Dengan nilai yang mungkin adalah eh, satu atau min tiga. Ditanya, tanya apa sih? Definisikan perubahan N yang relevan dan tentukan distribusi peluangnya. Nah, kita cari sekarang distribusi peluangnya. Ya, kita kan bisa lihat ini kayak PN sama dengan satu. Itu tadi kan kalau dia menang sekali, menang sekali kan peluangnya 18/38. Atau kalau nggak menang sekali, dia kalah sekali, habis itu menang. Dia keuntungannya plus satu juga. Jadi dia kalah sekali, berarti peluangnya 20/38. Dari 1 min 18/38.
dikali eh, peluang dia menangnya itu 18/38. Terus kalau misalkan PN sama dengan min 3, ya kan berarti kalah dua-duanya. Jadi 20/38, terus kalah lagi gitu. 20/38 atau ya 20/38 kuadrat. Ini bisa dicek, ya hasilnya bakal satu ya, ya harus satu. Atau ini bisa dipercantik PN sama dengan N sama dengan 18/38 tambah 20/38, 18/38 ini untuk N sama dengan satu, dan 20/38 kuadrat N sama dengan min 3. Oke, udah dapat distribusi peluangnya. Terus hitung PN dan ekspektasi N. Jadi kita ditanya P, N lebih besar dari 0. Jadi kalau di sini ya kita PN sama dengan 1 aja. N lebih besar dari 0, dari nilai N yang mungkin kan cuma 1. Jadi PN sama dengan 1 sama dengan 18/38 tambah 20/38 dikali 18/38. Udah dapat ini, PN lebih besar dari 0. Dan sekarang kita ditanya ekspektasi N. Ekspektasi N itu kan, ya saya tulis ini semua N, N, PN sama dengan N, dengan 1, misalkan 1 dulu, 18/38 tambah 20/38 kali 18/38 ditambah min 3 dikali 20/38 kuadrat. Ini udah dapat ekspektasi N ya. Ya tinggal masukin kalkulator. Kalau nggak masukin kalkulator juga kayaknya nggak apa-apa sih. Udah dapat angkanya. Oke, segitu kalau nomor ini. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau dikomentari? Saya mau nanya, Kenapa? yang itu kenapa dikaliin yang habis 18/38 tambah 20/38 kali 18/38? Itu kenapa Kenapa di dikaliin yang 20/38 kali 18/38? Oh, yang PN91 itu ya? Yuk, Karena karena kan ini keuntungannya satu tuh, kalau dia menang pertama langsung kan plus satu. Tapi kalau dia kalah kan min satu nih. Terus dia bertaruh lagi dua. Dia bisa menang atau kalah. Kalau dia menang, dia dapat plus dua. Jadi total keuntungannya ini plus satu. Nah, peluangnya gimana ini? Ya kalah dulu 20/38 peluangnya. Terus menang peluangnya 18/38. Dia keuntungannya plus satu juga. Gitu, menjawab nggak? oke, thanks. Ada lagi kah? Sampai 1927 ya, kalau nggak ada kita lanjut. Mau Theo tanya mau apa nanya, nih? eh, Boleh. eh, Eh, ini kan kok gak salah yang bapaknya itu nanya kita misalin pubacaknya apa kan, terus kita jawab salah semua kan. iya. Itu seinget gua ada yang jawab deh, itu kemungkinan, nilai kemungkinan itu 1/3 tapi disuruh pulang juga. Hmm.
Ya, tapi wah gak tahu juga sih. Yang tahu bapaknya doang sih. Ya ini jujur gue juga kayak kalau soal kayak gini, ya nggak tahu lah. Good luck aja sih kalau soal kayak gini kayak. Ya menurut gue harusnya yang 1 atau min 3 ini uh, harusnya bisa-bisa aja. Tapi ya kan kalau yang bapaknya mau nggak tahu deh. Oke, oke, sip. Thank you, Teh. Theo, gue mau nanya dong. Kenapa? Yang tadi itu kan kalau kalah itu kan -1. Terus itu tuh kenapa kalau menang +2 ya yang tadi yang di bawah? Soalnya dia, jadi kalau misalkan taruhan pertama dia kalah, dia bertaruh lagi sebesar 2. Jadi kalau menang dia dapatnya +2, kalau kalah lagi dia dapatnya -2. Gitu. Jawab nggak? Itu dari soal sih. Kalau dia kalah dia bertaruh lagi sebesar 2 gitu. Oke deh, makasih Theo. Kayak ada lagi nggak? Kalau enggak kita lanjut. Udah kita lanjut dulu aja. Nanti kalau mau sambil nanya ya boleh. Eh, Oke, seorang karyawan di suatu perusahaan ditugaskan untuk mencatat investasi yang masuk dari salah satu dari 2 produk, kripto atau non-kripto. Diketahui frekuensi investasi kripto dan non-kripto tersebut berturut-turut mengikuti suatu distribusi dengan fungsi pembangkit momen M1 T sama dengan 2 min E pangkat T pangkat min 4, M2T 2 min E pangkat T pangkat min 8. Jika min dari frekuensi investasi yang dia catat adalah 5, berapa peluang bahwa dia mencatat tepat satu investasi? Nah, misalkan ini kita punya yang M1 itu yang dari yang kripto, M2 itu dari yang non kripto. Eh ya, dari fungsi pembangkit momen kan kita bisa dapat min ya, rataannya. Itu dengan cara nurunin sekali terus masukin P-nya sama dengan 0. Ya, jadi kita misalkan M1 aksen T sama dengan eh, ya tinggal diturunin aja min 4 kali 2 min E pangkat T min 5 dikali turunan dalamnya min E pangkat T sama dengan 4 E pangkat T 2 min E pangkat T min 5. Terus kita cari yang 2 juga. M2 aksen T sama dengan min 8. Ya tinggal diturunin 2 min E pangkat T dikali min E pangkat T juga sama dengan 8 E pangkat T 2 min E pangkat T. Nah, terus kita pengen cari rataannya ya tinggal masukin aja T-nya 0. 1 aksen 0. Dengan 4 E pangkat 0 kali 2 min E pangkat 0 pangkat min 5. Benar. Jadi 4 kali 1 dikali 2 min 1 pangkat min 5. Sama dengan ya 4. Yang ini juga sama. 8 E pangkat 0 2 min oh ini pangkat min 9-nya ketinggalan. E pangkat 0 pangkat min 9 dengan 8 dikali 1 dikali 1 dengan 8. Jadi kita punya min dari frekuensi investasi yang dia catat adalah 5. Terus ditanya berapa peluang bahwa dia mencatat tepat satu investasi. Jadi ini kan kita punya kalau dari yang
Ini yang dari yang kripto, itu dia rataannya 4, minnya 4. Tapi kalau dari yang non-kripto dia rataannya 8. Jadi kita kayak cari dulu sekarang. Jadi 5 itu sama dengan, kita bisa tulis, misalkan suatu alfa gitu, dikali rataan yang kripto, yaitu 4, tambah itu min alfa, kali rataan yang non-kripto, itu 8. Jadi 4 alfa tambah 8 min 8 alfa dengan 5. Jadi kita punya misalkan 4 alfa sama dengan 8 min 5, 3. Atau alfa sama dengan 3/4. Nah, udah. Sekarang kita pengen cari peluangnya yang dia catat itu tepat satu investasi. Peluang bahwa dia mencari tepat satu investasi, tapi kita punya fungsi pembangkit momennya. Nah, salah satu cara kita ngitung peluang kan pakai fungsi pembangkit peluang. Tapi yang kita punya sini fungsi pembangkit momen. Jadi kita cari dulu fungsi pembangkit peluangnya untuk investasi yang datang itu dari kripto sama yang non kripto. Jadi kalau misalnya kita cari G1T itu apa? Itu kan kita punyanya fungsi pembangkit momen. Ini yang tadi kita masukin aja si T dalam fungsi pembangkit momennya itu jadi len T. 2 min E pangkat len T pangkat min 4. Salah. Len T sama dengan 2 min E pangkat len T pangkat min 4. Ini jadi sama dengan 2 min T pangkat min 4. Sama yang investasi non kripto juga, G2T sama dengan M2 len T 2 min pangkat len T pangkat min 8 ya. Sama dengan 2 pangkat min T pangkat min 8. Nah, tadi kan kita punya kalau peluang di satu titik itu, kalau misalkan kita punya fungsi pembangkit peluangnya, ya ini turunan ke X kalau misalkan di ini kita ya, di kasus misalkan PX sama dengan X, berarti dia turunan ke X dari fungsi pembangkit peluangnya, masukin 0 per X faktorial. Nah, kalau di sini kan kita pengen tahu PX, ya tadi belum ada perubahan acaknya ya. Ya misalkan ini X1 lah buat yang kripto, X2 buat yang non kripto. Jadi kita mau tahu misalkan PX1 sama dengan 1. Jadi gimana caranya? Ya kita si fungsi pembangkit peluangnya untuk yang kripto ini kita turunin sekali, masukin 0 per 1 faktorial. Ini jadi berapa ini? Turunin sekali berarti min 4 kali 2 min T min 5 kali min 1 per 1 faktorial. Terus masukin T-nya sama dengan 0. Ini jadi berapa nih? 4 dikali 2 pangkat min 5 sama dengan 1/8 ya. Terus kalau misalnya kita sekarang punya yang kedua, yang dari non kripto, ya ini sama, kita turunin dulu sekali fungsi pembangkit peluangnya, masukin 0 per 1 faktorial sama dengan berarti min 8 kali 2 min T, T-nya nanti 0 ya, substitusi 0, min 9 kali min 1 per 1 faktorial sama dengan 8
dikali 2 pangkat min 9. Jadi 2 pangkat min 6 sebenarnya 1/64 ya. Nah, tapi tadi kan kita punya ini ada bobotnya untuk masing-masing si investasi itu. Jadi kita harus kaliin yang, jadi 3/4 dikali P X1 sama X1 ini untuk yang investasi kripto, tambah 1/4 dikali P X2 sama dengan 1 untuk yang non kripto. Kemudian 3/4 dikali 1/8 tambah 1/4 dikali 1/64. Ini bisa disamain penyebutnya jadi 256 ya. Berapa ini? 24 tambah 1 harusnya. 25/256. Gitu. Ada yang mau ditanya kah? Atau ada yang mau dikomentari? Boleh. Sampai 1940 ya, kalau ada yang mau tanya soal ini. Oke, udah 1940 kita lanjut dulu. Pegawai di suatu perusahaan terdiri atas 10% pegawai remaja, dan diketahui pegawai dewasa ini 2 kali lebih banyak dari pegawai lansia. Banyaknya kecelakaan kerja yang dialami oleh pegawai remaja, dewasa, dan lansia berturut-turut direpresentasikan dalam fungsi pembangkit peluang G1, G2, dan G3. Jika seorang pegawai dipilih secara acak, representasikan min dari banyaknya kecelakaan kerja yang ia alami sebagai fungsi dari G1, G2, G3. Kita kan punya 10% pegawai remaja. Kita cari dulu persentase pegawai dewasa sama pegawai lansia. Kita punya pegawai dewasa 2 kali lebih banyak daripada pegawai lansia. Jadi, ya kan pasti kita punya remaja tambah dewasa tambah lansia pasti 100%. Ini 10%. Tapi yang dewasa ini kita bisa tulis sebagai 2L tambah L dengan 100%. 3L. Jadi kita sekarang cari L-nya dulu berapa persen. 90%, 100% minus 10%. L-nya jadi 30%. Kalau gitu, dewasanya kan 2L dengan 2 dikali 30% sama dengan 60%. Jadi kita punya yang remaja itu 10%, yang dewasa 60%,
yang lansia 30%. Oke, ditanya, jika seorang pegawai dipilih secara acak, representasikan min dari banyaknya kecelakaan kerja, min dari banyaknya kecelakaan kerja yang dialami sebagai fungsi dari G1, G2, G3. Nah, karena kita punya GP itu sama dengan ekspektasi P pangkat X. Jadi kalau kita mau cari minnya, ya turunin sekali, masukin T-nya 1. Ini dapat minnya secara umum. Oke. Selesai. Oke. Ini ya min. Terus kita kan punya remajanya 10%, dewasanya 60%, lansianya 30%. Jadi minnya itu min dari banyaknya kecelakaan kerja yang dialami itu kita bisa tulis ya 10% dari minnya yang banyaknya kecelakaan kerja yang dialami oleh pegawai remaja G1 aksen masukin 1 tambah 60% dikali minnya yang dialami min kecelakaan kerja yang dialami pekerja dewasa masukin 1 juga tambah 30% G3 aksen masukin 1. Jadi ini ya 1/10 G1 aksen 1 tambah 3/5 G2 aksen 1 tambah 3/10 G3 aksen 1. Harusnya sih gini ya. Harusnya. Nah, adakah yang mau tanya? Atau komentar boleh. Sampai 1946 kalau ada. Oke, lanjut dulu. Karena menderita penyakit yang parah, dia harus dirawat jalan berulang kali. Frekuensinya mengikuti distribusi Poisson dengan min 1 tiap 15 hari. Misalnya tercantum di dalam polis asuransi kesehatan yang beli, perusahaan asuransi akan tetap menanggung biaya rawat jalan untuk diagnosis yang sama asalkan ada jeda 30 hari. Gunakan fungsi pembangkit momen dari frekuensi penggantian biaya rawat jalan dia untuk diagnosis penyakit yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam 30 hari. Jadi kita misalkan dulu baca, misalkan X acak
yang menyatakan frekuensi dia rawat jalan. Benar nggak? Betul, rawat jalan punya X distribusi Poisson dengan rataannya 1 tiap 15 hari. Nah, tapi kita tertariknya sama, jadi kita harus samain dulu si X ini biar 30 hari supaya nanti sama-sama si ininya apa? Frekuensi penggantian biaya rawat jalannya, karena digantiin kalau ada jeda 30 hari. Jadi ya ini sama aja kan, X berdistribusi kosong dengan rataan 2 tiap 30 hari. Nah, terus kita misalkan lagi, ubah acak baru. Kan N. Ubah acak yang menyatakan frekuensi penggantian biaya rawat jalan dia eh, dalam 30 hari. Nah, jadi kita punya X-nya ini frekuensi dia rawat jalan, N-nya ini frekuensi dia eh, biaya rawat jalannya itu diganti. Tapi si perusahaan asuransinya baru mau ganti kalau ada jeda 30 hari. Jadi sebenarnya bisa kita lihat kalau misalkan dia rawat jalannya sekali dalam 30 hari. Ya udah itu diganti gitu sama dia. Kalau nol ya nol mah nggak ada biaya rawat jalan ya. Kalau ya bisa dihitung kayak dianggap diganti lah kalau nol. Atau satu dia diganti. Nah yang nggak diganti itu kalau rawat jalannya udah lebih dari satu kayak 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini untuk ini tuh diganti tapi digantinya cuma sekali, yang pertama aja. Jadi gimana uh, formulasinya? Jadi bisa kita tulis si N ini uh, pakai fungsi minimum dari X,1. Jadi kalau si X yang 0 dia nggak dirawat ya kan berarti nggak ini ya mau bayar apa perusahaan asuransinya. Terus kalau si X-nya 1 dia dirawat sekali dalam 30 hari ya dibayarkan sekali sama perusahaan asuransinya. Terus kalau misalkan si X-nya udah lebih banyak dari 1, kayak misalkan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kan yang diambil yang minimum ya 1. Jadi dibayarnya tetap cuman sekali sama si perusahaan asuransinya. Terus kita ditanya fungsi pembangkit momen dari frekuensi penggantian biaya rawat jalan dia untuk diagnosis penyakit yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam 30 hari. Jadi ini kita ditanya fungsi pembangkit momen dari N. Ya, kita ditanya MNT ini sama dengan apa? Nah, kalau gini kita balik ke definisi aja. Kalau misalkan fungsi pembangkit momen itu kan MT sama dengan ekspektasi pangkat T dikali ya pubah acaknya. Ya, misalkan N lah ya kalau kita.
sama dengan karena discrete ini berarti untuk semua n. Sorry gini deh, kan pangkat tn, tapi n-nya ini kita punya minimum dari x,1. Jadi ekspektasi pangkat t minimum x,1. Gimana caranya? Ya ini sama aja. Sigma ini untuk semua x, pangkat t min x,1 dikali p x sama dengan x kali peluangnya. Ini kan ya ekspektasi biasa lah ya. Terus ini tuh tadi x-nya dari 0 ya. Iya, karena Poisson x-nya dari 0 sampai tak hingga. Jadi ini x sama dengan 0 sampai tak hingga dari t min x,1 kali p x sama dengan x. Nah, gimana ini? Caranya adalah kita pecah aja si x-nya ini jadi, ya sorry bukan pecah x-nya, tapi pecah si sigmanya. Jadi kalau misalkan ini kan bisa kita tulis ya pangkat t min, ini untuk x-nya sama dengan 0, dia 0,1 dikali p x sama dengan 0 tambah sigma x sama dengan 1 sampai tak hingga dari t. Nah, ini min, ini tetap min dulu x,1 px sama dengan x. Ini pangkat t ya minimum dari 0,1 kan 0, yang lebih kecil 0 dikali p x sama dengan 0 dikali p x sama dengan 0, ini tuh kosong ya tadi ya. 2/30 hari berarti pangkat min 2 dikali 2 pangkat 0 per 0 faktorial tambah ini karena kita punya x minus 1 sampai tak hingga pangkat t. Nah, minimum dari x,1-nya ini karena x yang mulai dari 1, jadi kan ini ya nanti minimum 1,1 atau minimum 2,1, minimum 3,1 dan seterusnya. Kan nyambil bakal 1 terus. Jadi ya udah aja. Pangkatnya dikali 1. P x sama dengan x. Ya, ini sama dengan pangkat 0 jadi 1 dikali ini jadi pangkat 2 aja tambah pangkat t-nya bisa keluar. Ini x sama dengan 1 tak hingga px sama dengan x ini jadi pangkat min 2 tambah pangkat t bisa tulis sebagai sorry 1 min px sama dengan 0 dengan pangkat min 2 tambah pangkat t dikali 1 min pangkat min 2 dikali 2 pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan pangkat min 2 tambah pangkat t dikali 1 min pangkat min 2. Gini. Ada yang mau ditanyain kah? Atau ada yang salah? Atau ada yang mau dikomentari? Boleh. Sampai 5-8 deh. Kalau ada yang mau tanya. Bisa Kenapa? tolong jelasin lagi gak yang pas
dimisalin Puba acak N terus tiba-tiba N minimal X,1. Tadi kurang paham dikit. Oh, oke. Jadi eh, kenapa si N-nya itu minimum dari X,1? Jadi eh, minimumnya kan ya kita pilih yang paling kecil kan. Jadi kalau misalkan dia rawat jalannya ya nggak dirawat jalan atau dia 1 kali, dia kan ya ini dia bakal diganti 0 kali gitu. Kalau dia nggak dirawat jalan dia bakal diganti 0 kali. Kalau dia rawat jalan dia diganti sekali. Aduh, gimana ya jelasinnya ya? Gini. Kalau misalkan X-nya 0, ya dia N-nya juga 0 kan. Dia yang nggak ada yang diganti. Tapi kalau X-nya 1, N-nya juga 1. Tapi kalau X-nya 2, dia dirawat jalan misalkan 2 kali gitu. Ini N-nya bakal tetap 1. Karena yang bakal dibayarin si perusahaan asuransinya cuma tetap sekali. Dia nggak mau bayar lebih dari sekali gitu dalam 30 hari. Terus kalau 3 juga ini N-nya tetap 1. Kalau 4 juga dia tetap 1 dan seterusnya gitu. Jadi dari sini gimana kita bisa eh, formulasikan si N-nya itu sebagai fungsi dari X. Ya minimum X,1. Karena kalau si X-nya lebih dari 1, eh, yang diambil si N-nya bakal tetap 1. Tapi kalau si X-nya kurang dari 1, ya N-nya bakal ngikutin si X-nya. Gitu. Apakah menjawab? Menjawab. Thank you, Teh. Ngerti. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Sampai 20.01 deh, kalau ada yang mau tanya. Oke, kita lanjut dulu. Eh, ini nanti dulu deh. Ini dulu aja. Ini dulu deh. Misalkan yang satu menyatakan banyak orang yang datang ke toko aku pada pagi hari. Misalkan yang dua menyatakan banyak orang yang datang ke toko aku pada sore hari. Diketahui kedua pubah acak tersebut berdistribusi kosong. Setelah selisih momen pertama dari N2 dan N1 adalah 8, sementara itu momen kedua pubah acak N1 bernilai 60% dari momen kedua. Pubah acak N2, hitung momen pusat kedua
dari pubacak N2. Jadi kita punya N1 N2 berdistribusi Poisson, terus selisih momen pertama itu kan ya ekspektasi N2 dikurangin ekspektasi N1 dengan 8. Tapi untuk Poisson kita ingat bahwa minnya itu kan lambda. Jadi ekspektasi N2 ini ya lambda 2. Ekspektasi N1 ini lambda 1. Misalkan aja lambda 2 sama lambda 1 gitu. Jadi kita punya lambda 2 min lambda 1 dengan 8. Dan kita punya satu persamaan. Terus sekarang kita punya selisih momen kedua pubacak N1 bernilai 60% dari momen kedua pubacak N2. Jadi kita punya N1 kuadrat sama dengan 60% N2 kuadrat. Atau ya ini dengan 60/100 N2 kuadrat ini 3/5. 3/5. Nah, momen kedua kosong itu apa? Ini kalau karena gua nggak hafal, jadi gua carinya pakai fungsi pembangkit momen. Jadi kita pengen coba menyatakan momen kedua ini dalam lambda. Jadi kalau kita punya misalkan ini untuk sembarang distribusi Poisson ya, MT-nya kan pangkat min lambda pangkat lambda pangkat T. Nah, kita cari momen kedua ya berarti M aksen 0. Kemudian apa ini? Ya kita turunin dulu. Ini pangkat min lambda dikali pangkat lambda pangkat T dikali lambda pangkat T. Sekarang turunan keduanya. Sorry, habis. Oke. Turunan keduanya pangkat min lambda dikali pangkat lambda pangkat T lambda pangkat T tambah lambda pangkat T tambah lambda pangkat T. Udah. Nah, terus untuk cari momen keduanya berarti ya masukin aja 0 pangkat min lambda pangkat lambda kali pangkat 0 lambda pangkat 0 lambda pangkat 0 tambah pangkat lambda pangkat 0 lambda pangkat 0 pangkat min lambda pangkat 0 kan 1 ya, langsung aja pangkat lambda kali 1 terus ini lambda kuadrat tambah pangkat lambda kali lambda masukin ke dalam. Jadi ini lambda kuadrat tambah lambda. Ini momen kedua dari distribusi ini ya. Distribusi apa tadi namanya? Poisson. Nah, jadi kita punya ini ekspektasi N1 kuadrat itu ya lambda 1 kuadrat tambah lambda 1 dengan 3/5
lambda 2 kuadrat tambah lambda 2. Terus gimana? Terus kita pakai ini persamaan yang pertama yang tadi, lambda 2 min lambda 1 sama dengan 8. Eh, ya kita substitusi lah lambda 1 sama dengan lambda 2 min 8. Kita punya lambda 2 min 8 kuadrat tambah lambda 2 min 8 sama dengan 3/5 lambda 2 kuadrat tambah lambda 2. Jadi kita punya lambda 2 kuadrat min 16 lambda 2 tambah 64 tambah lambda 2 min 8 sama dengan 3/5 lambda 2 kuadrat tambah 3/5 lambda 2. Pindahin semua ke kiri, jadi 2/5 lambda 2 kuadrat minus 15 lambda 2 minus 3/5 lambda 2 plus 56 sama dengan 0. Ini berapa sih? 45 ya. 78. Bener kah? Harusnya bener. Tambah 56 sama dengan 0. Terus ini tinggal diselesain. Cari lambda 2-nya pakai, kayaknya ini persamaan kuadrat aja. Cari lambda 2-nya pakai rumus ABC. Jadi lambda 2-nya dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC lah ya. 2A. Jadi min 785 plus minus akar min 785 kuadrat min 4 dikali A-nya 2/5, C-nya 56. 2 dikali 2/5. Namanya 7/5 plus minus akar itulah per 4/5. Pakai kalkulator aja bentar. Gua hitung dulu. Ini jadi 2. Wait. Minus 8/5 kali 56. 53,76. Ya ini. Dikali 5/4. Kemenangan. Ini diakarin dulu 153,76. Wow. Jadi 12,4. Ini pas 12,4 ya, bukan dibulatin. Kalau bulatin 4 angka ya, jangan lupa. Sama dengan 785 35 atau 4. Di lambda 2-nya 35 atau 4. Nah, gimana kita pilih lambda 2-nya? Nah, kita kan punya tadi lambda 2 min lambda 1 sama dengan 8. Jadi lambda 2
Min lambda 1 sama dengan 38. 38. 8. Nah, lambda 1-nya sama dengan lambda 2 min 8. Nah, lambda 1-nya harus positif dong. Jadi, kita pilih lambda 2 sehingga lambda 2 min 8 itu positif. Kalau kita pilih lambda 2-nya sama dengan 4, 4 min 8 kan negatif. 4. Jadi jangan pilih lambda 2-nya 4. Pilih lambda 2-nya 35. Sehingga lambda 1-nya positif. Jadi kita ya ambil lambda 2 sama dengan 35 gitu. Agar lambda 1 positif. Oke. Ditanya momen pusat kedua dari perubahan acak N2. Momen pusat kedua dari perubahan acak N2. Ya, kalau momen pusat kedua kan ekspektasi N2 min mu kuadrat. Ini kan variansi. Tapi dari Poisson itu variansinya ya lambda 2. Lambda 2-nya apa? 35. Jadi ini. Udah. Ada yang mau ditanyain kah? Sampai 2015. Atau di komentari boleh. Oke, kita lanjut dulu. Perubahan acak yang menyatakan banyak klaim kerugian memiliki peluang di titik N sama dengan N sebesar K plus 1 mengatur 1 dengan K menyatakan nilai titik atau realisasi terbesar yang dimiliki perubahan acak tersebut. Pandang fungsi perubahan acak N bintang sama dengan minimum dari N, 10. Diketahui 8 kali ekspektasi fungsi perubahan acak tersebut sama dengan 7 kali ekspektasi perubahan acak N. Ya, jadi 8 kali ekspektasi N bintang sama dengan 7 ekspektasi N. Gimana cara kita ngitung K? Kita harus cari K. Jadi ya bisa kita tulis ini peluangnya. Peluang di titik N sama dengan N. Ini kan K plus 1 pangkat min 1 dengan 1 per K plus 1. Ini untuk N-nya dari banyak klaim kerugian ya, berarti bisa dari 0.
level kerugian ya dari 0, 1, titik sampai K. Karena K itu nilai titik atau realisasi terbesar yang dimiliki oleh perubahan acak tersebut. Oke, terus kita punya perubahan acak yang baru, yaitu N bintang. N bintang sama dengan minimum N, 10. Dan kita tahu 8 kali ekspektasi fungsi perubahan acak tersebut, ya ini N bintang sama dengan 7 kali ekspektasi N. K sama dengan berapa? Ya udah kita cari ekspektasinya dulu. Ekspektasi N dulu, ya EN. Dengan kita kan punya gini ya, N 0 sampai K dari N peluang N sama dengan N. Ya ini sama dengan 0 sampai K dari N dikali 1 per K plus 1. Dengan N-nya itu 0, enggak ya, sorry. Gini, nah karena K plus 1 per K plus 1-nya di sini konstan, ya kita keluarin aja dari sigmanya. Sigma N sama dengan 0 sampai K dari N. Ini kan jadi per K plus 1, 0 tambah 1 tambah 2 tambah bla 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 sampai K. Ini pakai rumus sigma aja, atau kalau nggak hafal ya bisa pakai rumus deret aritmatika di 1 per K plus 1. Ini setengah K dikali K plus 1. Kalau nggak salah tuh deret aritmatik kan A plus UN ya. Sorry. SN sama dengan setengah N A plus UN. Ya ini K sih indeksnya bagi kita. Ini kalau jadi cari aja UN-nya itu A plus N1 kali B. Tinggal masukin ke sini, masukin A-nya, nanti harusnya dapat setengah K dikali K plus 1. K plus 1-nya coret, karena ada di penyebut dan pembilang. Ini jadi setengah K. Ini ekspektasi N. Karena yang harus kita cari adalah ekspektasi N bintang. Gimana cara carinya? Ekspektasi N bintang sebenarnya apa? Ini mirip sama yang tadi, yang sebelumnya ada minimum-minimumnya juga. Jadi ya ekspektasi N bintang itu kan ekspektasi minimum N, 10. Ini sama dengan sigma N-nya dari 0 sampai K. Oh, ini kita harus ya coba deh. Min N, 10 dikali P N sama N. Ini kan ekspektasi biasa lah ya. Dari definisinya maksudnya. N sama 0 sampai K min N, 10 dikali PN sama dengan N-nya. Peluangnya kan ini 1 per K plus 1 per K plus 1. Nah ini gimana caranya? Ini kita harus bagi kasus. Jadi ada kasus di mana K-nya lebih besar dari 10, sama K-nya ya antara 0 sampai
sampai 10 ya, masuk ya 10. Oke, kita lihat dulu kasus K lebih besar dari 10. Dan nanti yang kasus ini lebih simpel. Nah, kalau K lebih besar sama dengan 10, ekspektasi N bintangnya menjadi sigma, tadi itu apa ya? N kemudian 0 sampai K, benar nggak? Ya, min N, 10, 1 per K plus 1. Nah, ini kita pecah jadi sigma N sama dengan 0 sampai 10. Nah, ini kita lihat kan minimum N, 10, tapi N-nya untuk yang N-nya ini berjalan dari 0 sampai 10, jadi semuanya kurang dari 10 kan. Ya, kecuali pas 10 dia sama dengan 10. Jadi dia ngambilnya yang minimum N, 10 ini dia ngambilnya N. Oh, ini N-nya kapital harusnya. Nah, dia ngambilnya N, untuk N-nya dari 0 sampai 10. Jadi N dikali 1 per K plus 1. Nah, terus selanjutnya gimana? Dari N-nya dari 11 sampai K. Dia ngambil minimumnya, yaitu karena N-nya dari 11, 12, 13, seterusnya. Ya, yang minimumnya kan 10. Dia ambil 10 dikali 1 per 1. Ini tinggal dihitung. Ini 1 per K plus 1-nya keluar. Karena dia konstan aja. Ini N sama dengan 0 sampai 10 dari N. Tambah. Ini juga sama, 1 per K plus 1-nya keluar aja. Sigma N sama dengan 11 sampai K 10. Ini kayak tadi pakai rumus aja. Itu kalau nggak salah jadi setengah. Si sigmanya ya, jadi setengah dikali 10 ya, dikali 11. Kan yang tadi itu setengah N plus 1 ya. Ini N-nya K lah. Setengah K plus 1, K-nya 10, K-nya 11, setengah kali 10 kali 11. Ditambah 1 per K plus 1 dikali 10, tapi 10-nya ada sebanyak K min 11 tambah 1 kali. Ya, jadi 1 per K plus 1 ini dikali 55 tambah 10 dikali 1 per K plus 1 dikali K min 10. Dan ini kita bisa rapihin jadi K plus 1 ini 55 tambah 10 K min 10. Kemenangan per K plus 1 55 tambah 10 K min 100 kemenangan 10 K min 45 ya, per K plus 1. Ini ekspektasi N bintang kalau K-nya lebih besar dari 10. Udah, kita cari aja. Jadi kan kita punya 8 ya, bener ya? 8 ekspektasi N bintang sama dengan 7 ekspektasi N. Jadi 8 ekspektasi N bintang sama dengan 7 ekspektasi N. Tapi ekspektasi N bintang itu apa? Ekspektasi N bintang itu ya ini, 10K min 45 per K plus 1. Jadi 8 dikali 10K min 45 per K plus 1 sama dengan 7 dikali ekspektasi N. Yaitu setengah K. Jadi setengah K. Nah, ini kita tinggal cari K-nya aja.
Ya, oke kita kaliin lah ya. Jadi 8 dikali 10K min 45 sama dengan 7/2K dikali K plus 1. Duanya pindahin aja, 16 10K min 45 dengan 7K K plus 1 kaliin 160K min. Bener nggak? Ya bener sih. 1645 dengan 7K kuadrat tambah 7K. Terus satuin semua ke satu ruas, 7K kuadrat minus, ya bolehlah, tambah 7K minus 160K tambah 16 kali 45 sama dengan 0. Nah ini tinggal persamaan kuadrat nanti. Selesai persamaan kuadrat nanti ada dua kemungkinan K harusnya. Jadi 7K kuadrat minus 153K tambah, bentar, kalkulator dulu, tambah 16 kali 45 720 sama dengan 0. Nah udah, kita tinggal selesai persamaan kuadrat. Ya pakai 2 misalkan cuma min B plus minus B kuadrat min 4AC 2A dengan 153, ya ini min 153 plus minus akar min 135 kuadrat min 4 dikali 7 220 153 bukan 135. Min 4 kali 7 kali 220 min 4 AC per 2 dikali 7. Di 153 plus minus akar ini per 14. Ini jadi minus, bentar ya, pakai kalkulator dulu. Wow, bagus. Ini 3249 sama dengan 53 plus minus 57 per 14 sama dengan 15 atau wait, atau 6,857 1. Jadi kita punya dua pilihan, K-nya ada 15, K-nya bisa 15 atau 6,8571. Nah, kita pilih yang mana? Yang pertama kan tadi asumsi kita itu K-nya lebih besar dari 10. Jadi kita harus pilih yang K-nya ya 15. Jadi K-nya pilih K sama dengan 15. Ini nggak diambil karena dia nggak memenuhi asumsi awal bahwa K-nya lebih besar dari 10. Lagian dia bukan bilangan bulat, jadi gimana orang pembacanya diskrit ya. Nah itu untuk kasus K lebih besar dari 10. Sekarang kita punya kasus ya K-nya lebih kecil dari 10 lah ya. Lebih kecil sama dengan 10. Gimana ini ekspektasi N bintangnya kayak gimana? Kayak tadi sama aja. Ekspektasi N bintang itu N bintangnya apa sih? Min N,10 ya.
Berarti ekspektasi ya min n,10 sama dengan sigma ya, sigma dulu. N sama dengan 0 sampai K dari min n,10 kali P n sama dengan N. Ininya non kapital. Oke. Ini N sama dengan 0 sampai K. Karena kita K-nya kurang sama dengan 10, dan N-nya jalannya dari 0 sampai K, ya berarti kita punya min n,10 itu ya kita ambil yang N-nya. Kita ambil yang lebih kecilnya, yaitu N. Jadi N, P, N sama dengan N. Gini, ya N sama dengan 0 sampai K, N dikali PN sama dengan N-nya kan 1/K+1. 1/K+1-nya cuman suatu bilangan aja, bisa keluar dari sigmanya. 0 sampai K dari N. Ini kayak yang tadi mirip sama ekspektasi N aja. Jadi 1/K+1 dikali setengah K dikali K+1. K+1-nya bisa coret, dengan setengah K. Oke, jadi kita punya ekspektasi N bintangnya setengah K sekarang. Dengan asumsi K-nya lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini kita punya 8 ekspektasi N bintang. Dengan 7 ekspektasi N. Kita punya ekspektasi N bintangnya ini setengah K di 8 dikali setengah K dengan 7 dikali ekspektasi N-nya tadi setengah K juga ya, kalau nggak salah. Iya, setengah K juga. 8 kali setengah K sama dengan 7 dikali setengah K. Jadi kita punya 4K sama dengan 3,5 K. Jadi kita punya pindah ke kiri 4K min 3,5 K sama dengan 0. Ya ini setengah K sama dengan 0. Jadi K-nya sama dengan 0. Dapat deh. Jadi K-nya 15 atau 0. Jadi kalau 0 gimana maksudnya ya PN sama dengan 0 aja, sama dengan 1. Harusnya sih gitu ya. Kayak ada yang bertanya dulu nggak soal ini? Sampai 23.7 deh. Kalau ada yang mau ditanya atau dikoreksi lah, apapun boleh. Ya, 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 kenapa? boleh ke yang slide sebelumnya nggak? Apa sih yang oke, thanks.
Jadi kita lanjut dulu lah ya. Satu nomor lagi yang pengen gue kerjakan. Ini sebenarnya dari tadi kan soal PowerPoint. Ini gue ambil satu soal ujian 1 tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu. Jadi kita diminta nyatakan hubungan antara fungsi pembangkit peluang untuk perubahan acak modifikasi di nol dan fungsi pembangkit peluang untuk perubahan acak tak bernilai di nol. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi pembangkit peluangnya tanpa modifikasi itu GT misalkan. Modifikasi GT terus kita ditanya ya hubungannya fungsi pembangkit peluang yang modifikasi di nol dan nilai di nol. Jadi kayak tadi ya, tadi kan kita turunin C-nya itu, ya udah deh, gitu deh. Kita kan punya FM0 tambah X sama dengan 1 sama, ya ini semua X kecuali 0 ya. Nol FM X ini harus 1. Jadi ini semua X kecuali 0 dari FMX 1 min FM0. Tapi FMX-nya kita bisa tulis sebagai C dikali FX. Maaf ya, gue malas nulis semua X kecuali 0. Ya, C-nya di dalam, tapi nanti bisa dikeluarin karena dia konstan aja. Itu min FM0, ini C, sigma, semua X kecuali 0 dari FX. Nah, tapi ini bisa kita tulis sebagai 1 min 0. 1 min FM0. Oke, sebenarnya 1 min FM0 per 1 min F0. Nah, jadi kita punya fungsi peluangnya FMX-nya ini, ya ini FM0 kalau X-nya sama dengan 0 dan C FX jika ya gini deh 1 min FM0 per 1 min F0 kalau X-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita diminta cari, kita akan cari dulu fungsi pembangkit peluangnya. Di pembangkit peluangnya ya GT ekspektasi T pangkat X ya. Misalkan ini ya G1T lah ya. Kita misalkan G1T itu fungsi pembangkit peluang dari apa namanya? Perubahan acak yang modifikasi di nol. Jadi ini sigma semua X T pangkat X benar dikali F modified X. Sama dengan kita pecah si sigmanya jadi kalau 0 kan dia jadi T pangkat 0 dikali F M0 tambah sigma semua X kecuali 0 T pangkat X terus dikali FMX. Tapi FMX-nya ini kan C dikali FX untuk X-nya dari 1 dan seterusnya. Jadi ini C FX. Tapi C-nya itu sorry ini dikali FX. Untuk X sama 1, 2, dan seterusnya. C-nya itu 1 min F M0 per 1 min F0. Jadi ini 1 min F M0 per 1 min F0 dikali Fx.
sama dengan T pangkat 0 kan 1, ya udah tinggal Fm0 tambah sigma semua X kecuali 0 dari, ini C-nya dikeluarin dulu aja, karena dia cuma angka. Jadi 1 min Fm0 per 1 min F0 dikali sigma semua X kecuali 0, T pangkat X, Fx. Jadi ini tuh, ini kan hampir mirip dengan, ya hampir 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 sama dengan GT yang tanpa modifikasi. Tapi bedanya kalau yang GT ini, dia mulainya kan dari 0, sedangkan ini kita mulainya dari 1. Jadi kita punya Fm0 tambah 1 min Fm0 per 1 min F0. Nah ini sigmanya berarti kita bisa tulis ya X-nya dari 0, ya oke, semua X TX, T pangkat X, Fx dikurangin untuk yang di 0 tadi, T pangkat 0, F0 gitu. Tapi F0-nya ini bukan yang modified, F0-nya ini F0 yang biasa. Sebenarnya F modified 0 tambah 1 min Fm0 per 1 min F0. Nah ini kan GT nih, ini fungsi apa tadi? Fungsi pembangkit peluang. Ini GT aja min F0. Ini G1T. Ini yang untuk modified di 0. Gimana kalau untuk yang tak bernilai di 0? Ya ini sama aja. Tapi kalau tak bernilai di 0 kan bedanya cuman Fm0-nya ini jadi 0. Bedanya cuman itu. Jadi kita ganti aja. Fm0-nya ini jadi 0 tambah 1 min 0 per 1 min. Maaf. Ulang. 0 tambah 1 min 0 per 1 min F0 dikali GT min F0. Ini page baru lah ya. Ntar, tadi G1T itu apa? Fm0 tambah 1 min Fm0 per 1 min F0 dikali GT min F0 ya. Nah, yang G2T ya tinggal masukin aja 0 si Fm0-nya. Jadi 0 tambah 1 min 0 per 1 min F0 dikali GT min F0. Jadi kita punya 1 per 1 min F0 GT min F0. Gini. Nah kita ditanya hubungannya antara G1 dan G2T. G1T dan G2T. Nah ini yang bisa kita lakukan adalah, ya ini kan G2T-nya kita tulis, sorry, kan ini kita sama-sama punya ada GT di sini juga ada GT. Jadi kita nyatakan, misalkan nyatakan G2, apa ya, kita substitusiin lah gitu, si GT-nya ini. Jadi kalau misalkan kita punya yang bawah ini, kita kan punya GT dari sini, kita bisa nyatakan GT dalam G2T. Jadi GT-nya itu 1 min F0 dikali G2T, ya kan, ini tinggal kaliin ini ke kiri, terus ditambah F0. Gini, ini GT
dinyatakan dalam G2T. Nah, terus kita punya GT, kita masukin aja ke sini, ke G1T itu. Jadi kita punya G1T sama dengan FM0 tambah 1 min FM0 per 1 min F0 dikali, kan GT min F0 tuh, tapi GT-nya kita ganti jadi ini 1 min F0 dikali, hilang. 1 min F0 dikali GT, G2T tambah F0. Jadi kita masukin aja 1 min F0 G2T tambah F0. Terus ini kan ada min F0 ya. Min F0. Jadi G1T dengan FM0 tambah 1 min FM0 per 1 min F0. Ini hilang. F0 min F0-nya hilang. Jadi tinggal 1 min F0 dikali G2T. Ini F0-nya bisa, 1 min F0-nya bisa dicoret. Dengan FM0 tambah 1 min FM0 G2T. Gini. Jadi kita punya, kan tadi ditanya hubungan antara fungsi pembangkit peluang untuk perubahan acak modifikasi di nol dan fungsi pembangkit peluang untuk perubahan acak tak bernilai di nol. Ya kita punya ini, G1T sama dengan FM0 tambah 1 min FM0 dikali G2T. Atau kalau misalkan mau menyatakan G2T dalam G1T juga bisa, tinggal pindah ruas saja. Jadi G2T sama dengan G1T min FM0 per 1 min FM0. Udah, gitu sih harusnya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk soal ini? Ini ini soal terakhir, jadi kalau mau ada ditanyain untuk soal-soal sebelumnya juga boleh. Bebas. Sampai 25.3 ya. Kalau nggak ada yang nanya, kita udah.
Nggak ada ya. Oke, diselesaikan saja sampai sini. Kalau nggak ada. Kalau ada yang mau tanya, ya boleh lah. Misalkan eh, line gue gitu. Kalau gue bisa jawab, gue jawab. Tapi kalau enggak ya maaf deh. Kalau nggak bisa ya udah sih. Disudahkan saja Kiran atau gimana? Ya udah, oke. eh, Terima kasih kawan Theo udah akan bersedia menjadi penutur untuk hari ini. Terima kasih juga kawan-kawan yang menempatkan waktunya untuk menghadiri tutor ini. Saya izin tutup tutor ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.